Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, pagi yang cerah di hari terakhir di tahun 2023, kita masih bisa menikmati kasih Tuhan, kita boleh menikmati kasih-Nya, dan kita boleh kembali datang di tempat ini untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Bapa karena kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2023 hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh menikmati-Nya. Sungguh Engkau Allah yang baik. Haleluya Yesus. Mari lebih sungguh lagi katakan haleluya, 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 haleluya.
bersyukur Tuhan buat segala doa kami. Kami berterima kasih hingga saat ini, pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih, kami boleh merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti itu. Oh Yesus, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami boleh mengakhiri tahun ini ya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu mengerti, Allah yang selalu peduli di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau baik dan Engkau baik dalam hidup kami. Tidak ada sesuatu yang indah yang kami bisa persembahkan di hadapan Engkau selain kami memuji, selain kami memuliakan, selain kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah bisa melalui tahun ini. Dan kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya, kami yakin pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkau yang akan selalu menuntun, menyertai kami ya Tuhan.
Apapun yang akan kami hadapi nanti, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan Engkau akan nyatakan bagi kami. Kemenangan lepas kepada kemenangan Tuhan akan berikan bagi kami. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kami mengagungkan nama-Mu, biar kami memuliakan nama-Mu saat ini. Engkau dipermuliakan saat ini ya Tuhan. Bibir mulut kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Engkau. Seluruh pelayan-pelayan-Mu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai kuasa Roh Kudus yang memimpin mereka semua, untuk mereka boleh melayani pekerjaan-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Baik yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik, makan firman Tuhan, LCD lighting, tamborin, semuanya. Dalam kami melayani pekerjaan-Mu kami percaya ada kuasa Tuhan yang besar yang akan memimpin kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan segala kekudusan dan ketulusan kami. Terima kasih Bapa, umat-umat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, yang bepergian. Oh Tuhan, senantiasa pimpin sertai mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai. Nah, saat ini kami di tempat ini kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu yang memimpin kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan pujian kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Amin. Haleluya. Tuhan tuh baik ya saudara dalam kehidupan kita semua. Hingga saat ini terbukti kasih-Nya, kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan baik di dalam hatiku.
percaya ya bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terputus dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri ya saudara. Haleluya. Kita mau bergoyang bersama untuk Tuhan, Raja Mulia.
Benar ya saudara, sepanjang tahun 2023 ini kita boleh merasakan kasih Tuhan. Meskipun kehidupan kita itu naik turun seperti ada di roller coaster, tapi kita tetap menikmati kasih Tuhan itu dan kita tetap mendapatkan sukacita dari Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, tak selalu, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami jemaat-Mu di tempat ini boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati sukacita yang melimpah Tuhan pagi hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Sepanjang tahun 2023 kami boleh melalui. Tanpa-Mu Tuhan kami gak mampu. Tanpa Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami, mungkin kami tidak ada sampai saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami telah menaikkan pujian ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum, sehingga boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab inilah yang menjadi kerinduan kami untuk selalu, oh Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu itu Tuhan, supaya kebenaran-Mu itu boleh memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan, dan menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur kita boleh ada di penghujung tahun pada saat hari ini ya, Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat dong senyum-senyumnya yang bersuka cita, boleh angkat tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan, amin. Kita lihat Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Saya mohon bantuannya. Victor, masih feedback? Oke. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita tidak akan berlama-lama ya saudara. Karena apa ya? Di dalam kehidupan ini kita melewati banyak sekali perjalanan. Dari kita mulai sehat, sakit, di saat kita berada maupun kita lagi nggak ada ya. Kita mengalami hal ini saudara. 1 tahun ini kita tidak lewati. Puji nama Tuhan, kemarin saya membuat PowerPoint tentang ini. Bapak Ibu Saudara bisa baca ya? Bisa? Kita boleh katakan bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Strategi menuju tujuan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Lanjut. Di dalam kehidupan ini kita mempunyai perencanaan. Kalau di awal tahun 2023, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita mempunyai rencana untuk tahun 2023? Gak ada ya? Kenapa? Ini masih feedback ya? Apa? Oh 2023 sudah lewat. Nah maksudnya 2023 awal apakah ada rencana-rencana untuk 2023 sampai ke akhir? Apakah ada Bapak? Kenapa kok gak ada ya? Ada rencana-rencana. Ya saya ada, cuma tapi sepertinya belum tercapai ya. Itu cuma saya dan Tuhan yang tahu. Puji nama Tuhan. Tetapi ini yang boleh menjadi kekuatan kita bahwa rencana-rencana kita kalau tanpa ada Tuhan semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu kita mau libatkan Tuhan. Di tahun 2024 kita libatkan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ke-29. Ya, saya dibantu dengan ini saja. Lukas pertama ayat 26. Mari kita baca bersama-sama karena cuma beberapa ayat saja. Dalam hitungan kedua dan ketiga kita baca. Lukas pasal pertama ayat ke-26. 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Puji nama Tuhan, ini sebuah cerita tentang ketika malaikat Gabriel, malaikat yang utusan Allah untuk memberikan kabar baik ke dalam kehidupan Maria dan keluarganya. Ketika Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel ini,
Apa respon pertama Maria? Kita di terakhir dikatakan responnya ketika ada malaikat menjumpai dia. Respon Maria apa? Respon Maria apa? Terkejut, kaget melihat ada malaikat yang mendatanginya. Apakah karena tiba-tiba didatangi malaikat dia kaget? Enggak ya saudara. Tetapi sebelum itu kita bahas dulu tentang ini. Ketika malaikat Gabriel, nah ini betul, lanjut. Ketika malaikat Gabriel mengatakan kabar baik kepada Maria, di sana dikatakan Tuhan menyertai kamu. Kalau saudara perhatikan ya, pernyataan ini yang saya baca dan saya imani dan saya percaya bahwa dari perjanjian lama bahkan sampai ke perjanjian baru, ketika kita mendengar firman Tuhan itu berkesinambungan. Dan saya menemukan bahwa pernyataan ini bukan hanya kata-kata berkat saudara, tetapi berkat untuk sebuah peperangan. Ya, saya ulangi lagi, pernyataan ini bukan hanya kata berkat, tetapi berkat untuk sebuah peperangan. Kenapa sih kok peperangan saudara? Tuhan menyertai kamu. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, di zaman-zaman dahulu, di zaman Daud, Raja Daud, di zaman Gideon, di zaman Musa, ketika Tuhan memberkati para tokoh-tokoh ini, katakan Tuhan menyertai engkau, aku menyertai engkau kemanapun kau pergi dan berada. Coba Daud dia. Ketika Tuhan menyertai Daud ini sedang berperang saudara. Ketika Gideon akan mengalahkan para musuh-musuhnya, dikatakan di sana Tuhan menyertai Gideon. Kata-kata disertai dan menyertai ini identik dengan peperangan. Makanya Maria kaget ketika mendengar hal-hal itu yang dikatakan malaikat ke dalam kehidupan Maria beserta dengan Yusuf. Kaget dong. Bukan hanya cuma kedatangan malaikat saja Maria kaget, tetapi ada kata-kata ini bagi bangsa Yahudi ya. Kata-kata berkat kata-kata Tuhan menyertai engkau ini sebenarnya sangat-sangat identik dengan peperangan. Akan menghadapi sesuatu yang besar, akan menghadapi sesuatu yang sulit bagi bangsa Yahudi. Tapi kalau bagi kita, Tuhan menyertai engkau, kita amin. Kita percaya, kita amin. Senang Tuhan menyertai saya. Tetapi bagi bangsa Yahudi, kata-kata Tuhan menyertai kamu ini sebenarnya identik dengan peperangan saudara. Itulah kenapa Maria kaget ketika mendengar kabar dari malaikat Gabriel ini yang Tuhan utus untuk menyatakan bahwa di dalam perutmu, di dalam kandunganmu ada seorang yang bernama Immanuel, seorang anak yang bernama Yesus. Ini membuat kaget Maria. Lanjut. Sebelumnya kita membahas dulu apa arti kata Maria. Maria itu sebenarnya yang saya baca ya, ada 3 tokoh yang mungkin enggak sama kata-kata Maria, cuma tetapi bisa diambil dengan kata yang sama. Yang pertama ada namanya Miriam. Miriam ini kakak dari Musa, seorang revolusioner yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Ketika Miriam ini seorang kakak dari Musa yang mengambilnya dari sungai. Nah itu seorang bernama Miriam. Yang kedua Maryam. Maryam ini seorang putri kerajaan Hasmonean, istri kedua Raja Herodes. Raja Herodes ini kita tahu lah, Raja Herodes yang membunuh semua bayi-bayi di bangsa Israel di saat kelahiran Tuhan Yesus, benar kan? Membunuh semua bayi-bayi. Nah, sedangkan kita lihat, kita perhatikan kata-kata Miriam ini atau Maria ini identik dengan kata-kata revolusioner, perang. Identik dengan kata-kata sebuah revolusioner, sebuah gebrakan, sebuah peperangan. Kata-kata Maria ini kalau kita pahami, saudara. Yang kalau dilihat ya, saya juga pikir-pikir bagi bangsa Yahudi untuk menamakan sebuah anak itu sangat-sangat sakral ya saudara. Untuk menamakan seorang anak
Bagi mereka bangsa Yahudi nama ini sebuah doa sama seperti kita ya. Tetapi di dalam kehidupan bangsa Yahudi di sana, menamakan anak ini sungguh sangat-sangat diperhitungkan sekali. Untuk menamai saja ini sangat-sangat diperhitungkan, sangat-sangat disakralkan. Harus benar-benar namanya ini penuh dengan berkat, penuh dengan doa, ataupun penuh dengan arti, saudara. Berbeda dengan kita ya. Bahkan kita saudara pernah gak jumpain namanya ribut? Pernah gak jumpain ribut? Bahkan mama pernah katakan, ada nama temennya namanya Cikra. Wah, kok bisa apa? Tomblok, apa lagi itu? Banyak sekali yang lucu-lucu. Ribut, apa lagi? Cikra. Berbeda ya. Jadi enggak cuma asal-asalan. Itulah perbedaan kita. Tetapi bukan berarti nama ini menjadi patokan, saudara. Nama ini bukan menjadi patokan untuk peperangan saja. Maria yang ketiga. Maria yang ketiga ini berbeda dengan Maria yang dua ini. Di dalam perjanjian lama ini. Bahkan di dalam zaman Herodes. Maria ini berbeda dengan kedua Maria ini. Kalau kita perhatikan, dua perempuan ini identik dengan revolusi perang, saya bilang tadi. Perbedaannya adalah ketika Maria ini, nama-nama Maria ini tadi, kembali, ketika nama Maria ini tadi identik dengan revolusi, identik dengan penindasan, identik dengan peperangan. Oleh sebab itu Maria ini diberikan karunia oleh Allah sendiri. Bahwa kita juga percaya kan bahwa ternyata bayi di dalam kandungan Maria pun juga sangat-sangat besar dampaknya, benar kan saudara? Bahkan bisa membuat revolusi dunia. Bahkan seluruh dunia bisa berubah, bahkan bukan cuma negara saja, tetapi seluruh dunia bisa berubah karena dunia menawarkan peperangan. Nama-nama ini menawarkan peperangan, menawarkan revolusioner tentang perjuangan-perjuangan manusia. Tetapi berbeda dengan Maria. Lewat Maria kita bisa melihat bahwa Tuhan menawarkan kepada diri kita ada pendamai yang sejati. Amin. Lewat Maria kita ditawarkan, Tuhan menawarkan kita semua umat manusia penebusan dosa. Lewat Maria Tuhan menawarkan ke seluruh umat manusia hidup yang kekal. Itulah perbedaannya. Lanjut. Kita sudah mengetahui tentang Maria bahwa semua itu ada tujuannya, saudara. Semua yang ada diciptakan Tuhan itu semua ada tujuannya. Oleh sebab itu saya mau membuat pernyataan seperti ini. Kemarin saya sebenarnya saya dapat baca itu dari artikel ya, saudara. Ternyata kehidupan seorang kekristenan itu harus mempunyai strategi ya. Gak cuma hidup seperti gini-gini aja, saudara. Yang penting kita datang ke gereja, duduk, pulang, habis itu kerja lagi, enggak cuma seperti itu. Tetapi kita mempunyai strategi supaya kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan. Apalagi kita memasuki tahun 2024 yang tadi katanya di tahun 2023 awal kita belum mempunyai tujuan. Nah, harapan kita di tahun 2024 ini kita mempunyai tujuan yang benar. Amin. 2024 kita mempunyai tujuan dan perencanaan yang benar supaya kehidupan kita ini layak di hadapan Tuhan. Saya tulis di sini Holy Strategic Life. Siapa yang bisa menerjemahkan? Holy Strategic Life. Ini sudah ada terjemahannya sini sudah. Saya akan bedah 3 kata ini. Holy artinya kudus dan khusus. Ternyata orang Kristen itu harus kudus ya, Mas? Ya harus. Tetapi apakah kudus itu gak berdosa sama sekali seperti Tuhan? Ya enggak. Ini saya artikan seperti ini. Kekudusan itu seperti gereja ya. Kita kan gereja-gereja Allah. Ya, kita setuju ini eklesia. Kita ini gereja-gereja Allah. Kita ini dikhususkan oleh Tuhan supaya kita tidak bercampur dengan dunia. Walaupun kita dulu pernah berdosa, tetapi sekali lagi Tuhan, karena Tuhan telah lahir, karena Tuhan telah mati di kayu salib, Tuhan menghususkan kehidupan orang-orang percaya supaya berbeda dengan orang-orang dunia.
Apakah hidup kudus harus suci mas, harus gini, harus gitu seperti? Ya itu, kalau kamu sayang sama Tuhan, apa yang kamu lakukan semuanya seturut dengan perintah Tuhan. Yesus sendiri yang bilang seperti itu, saudara. Jadi kita dikhususkan lebih tepatnya kalau saya bilang. Kalau kita berbicara kudus itu sepertinya susah untuk menjangkau kan, saudara? Benar gak? Dengar kata-kata kudus, manusia dengan kudus itu sepertinya jauh ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang khusus, kita bisa mudah untuk menjangkaunya. Kita menyadari itu, saudara, bahwa kita ini dikhususkan sama Tuhan supaya kita berbeda dengan dunia. Strategik atau strategi, tindakan yang didasari rencana yang cermat untuk menuju kekudusan itu atau khusus itu tadi. Tindakan dan rencana yang dilakukan dengan cermat dan baik untuk menuju ke arah situ, ke arah kudus itu. Life, kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi holy strategic life adalah perencanaan kita, rencana kita, atau apapun yang kita lakukan dan tindakan kita yang kita lakukan dengan cermat menuju ke kehidupan yang lebih kudus. Amin. Itu yang kita lakukan. Itu yang menjadi harapan kita supaya di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang kehidupan ini layak di hadapan Tuhan. Jadi enggak main-main dan juga enggak asal-asalan. Ya walaupun tahun yang lalu kita mengalami hal-hal yang buruk, mengalami masalah-masalah ataupun ya kita terjatuh lah, saudara. Tetapi belum tentu hal itu akan menutup kemungkinan bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kita. Pasti Tuhan akan tolong. Amin. Lanjut. Nah ini, saudara bisa lihat. Saya akan bacakannya. Kita percaya Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang boleh, saya gini ya. Kita percaya Tuhan punya tujuan dalam hidup. Yang percaya boleh angkat tangan. Yang percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam kita, puji nama Tuhan. Saya yakin ya saudara, dalam setiap kehidupan yang ada di dalam dunia ini, setiap yang diciptakan Tuhan mempunyai tujuannya masing-masing. Amin. Setiap kita ini punya tujuan masing-masing. Oleh karena kita mempunyai tujuan, kita boleh merencanakan yang baik di hadapan Tuhan. Merencanakan, beriman dan percaya karena kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Bahkan saya juga pernah dengar ada yang mengatakan bahwa kecoa aja punya tujuan dalam kehidupan kita, masa kita enggak punya tujuan? Ayo kita renungkan kembali ya saudara. Ternyata aku gak ada tujuan yo. Tujuannya apa? Kalau kita enggak tahu tujuannya apa, kita sudah tahulah jawabannya apa. Kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan supaya apa yang kita akan lakukan ini sama seperti tujuan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu sebenarnya firman ini mengingatkan kita lah bahwa setiap kehidupan kita ini kecil saudara, kehidupan kita ini kecil tetapi berarti bagi Tuhan. Kita ini ya manusia lah, bisa apalah, punya lemah, punya kelemahan dan punya ketakutan, punya kekecewaan, punya kekhawatiran, pasti ada. Tetapi karena Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan kita, kita menjadi kuat. Kita harus percaya itu. Lanjut. Nih, poin yang pertama adalah identitas utama. Supaya kita bisa menuju ke holy strategic life tadi, kehidupan yang kudus tadi. Pertama adalah identitas utama kita. Poin yang pertama, kita bukan pendosa tetapi orang-orang kudus. Amin. Kita harus yakini itu saudara, jangan sampai ini ragu. Aku berdosa terus mas, aku berdosa mas, aku habis melakukan kesalahan, aku habis gini. Jadi aku enggak kudus mas. Enggak, saudara, kita ini ciptaan Tuhan, kita segambar dengan Allah. Nah kita harus sadari gini, kita bukan pendosa ya. Kita ini orang-orang kudus, orang-orang khusus. Jangan sampai hal-hal itu menutup kepercayaan kita kepada Tuhan. Mas aku gak ngerosol, ini yang gini, gak layak mas aku mas. Kita pasti pernah memikirkan itu enggak saudara? Kita enggak layak, kita berdosa mas, gini. Bahkan ya yang menjadi fakta, yang lucunya, poin yang kedua nih, gereja yang benar tidak menghakimi saudara. Amin. Gereja yang benar tidak menghakimi. Beruntung Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini
mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang persaudaraan. Bahkan yang lebih enak lagi di sini kalau kita bergereja di tempat sini semuanya sama. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang direndahkan, semua sama. Dan ketika Bapak Gembala dan Ibu Gembala menegur pun dengan kasih, saudara. Enggak dengan kemarahan. Bahkan karena ada di luar sana tuh gereja-gereja yang menghakimi, bahkan di dalam khotbah pun menghakimi. Ya walaupun tujuannya enggak ke orang situ, tetapi nyindir ke orang situ. Padahal ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya untuk satu orang, semua orang, bahkan ke diri saya, gitu kan. Enggak boleh seperti itu. Karena firman itu seperti pedang bermata dua. Gereja yang benar tidak menghakimi, sehingga orang yang mendengar firman Tuhan tidak merasa tertuduh. Nah ini yang berbahaya, saudara. Kalau sampai ada jemaat yang merasa tertuduh, atau orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu merasa tertuduh, lama-lama dia akan turun imannya, mati imannya malahan, menjadi takut. Mau ke gereja ini takut, bener nggak? Kalau merasa tertuduh, ayo. Bahkan firman Tuhan pun nggak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus pun mengajarkan kasih. Ketika Tuhan Yesus menegur pun itu karena dia berbuat kesalahan. Tetapi apakah menegur dengan kemarahan itu Yesus lakukan terus? Enggak. Yesus melakukannya dengan kasih, bahkan dengan perumpamaan, dengan menjelaskan sesuatu supaya orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang datangnya dari Yesus ini boleh mendengarkan dan memperhatikan dengan baik, memahami semuanya. Enggak harus dengan kemarahan, enggak harus dengan menuduh dan menghakimi, saudara. Bahkan dikatakan di sini Yesus memulihkan pertama itu tentang gambar diri kita, identitas utama, supaya kita bisa percaya. Saudara ingat enggak kalau ketika ada perumpamaan tentang anak yang hilang? Ya, saudara ingat ya perumpamaan tentang anak yang hilang? Ya, ketika anak hilang itu kembali, apakah bapaknya ini menolak dia? Atau menuduh, kamu itu udah gini, kamu udah enggak? Beda. Itu enggak, Tuhan Yesus yang mengajarkan seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika anak itu pulang, dikasih, dipeluk, dikasih jubah, dikasih cincin, menggambarkan dirinya, kamu itu seperti ini seharusnya. Kamu jadi anak-anak kerajaan Allah. Oke, kamu sudah jauh dari rumah. Oke, kamu sudah hancur di luar sana. Oke, kamu sudah sudah down, sudah jatuh. Tetapi apakah bahkan ketika anak itu pulang pun ya, di dalam perjalanan tuh gak apa-apa wes aku dadi babu ae, gak apa-apa wes aku dadi bawahane bapakku, gak apa-apa wes, yang penting aku mulih. Ya kan gitu kan? Bahkan sudah merasa tertuduh sendiri loh. Orang anak-anak yang hilang ini sudah merasa tertuduh sendiri, tetapi apakah Tuhan menuduh juga? Enggak. Tuhan malah ngasih, menunjukkan gambar dirimu tuh seperti ini loh. Anak-anak kerajaan Allah tuh seperti ini. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian baru juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, Tuhan Yesus mengatakan apa? Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Baru Tuhan Yesus melakukan mujizat Tuhan. Kita sadar dulu lah, saudara, bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang kudus, kita ini orang-orang yang dipulihkan Tuhan, kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan secara langsung. Kita harus sadar dulu, kalau kita enggak sadar, gimana kita bisa menerima mujizat? Di sana dikatakan kita tidak akan bisa dipulihkan atau menerima mujizat Tuhan kalau kita tidak percaya akan identitas utama kita. Karena kita merasa tertuduh terus, merasa enggak layak terus. Oleh kita pernah berdosa, tetapi jangan menjadi pendosa, saudara. Berbeda ya, kita berdosa dengan pendosa, tahu kan? Pendosa itu melakukan dosa terus gitu. Sedangkan berdosa itu ya mungkin sekali, dua kali bisa balik lagi, tahu arah pulang, tahu arah kembali kepada Tuhan. Itulah perbedaannya. Oke, pertama saudara, kita paham dulu identitas utama kita ya. Kita ini orang-orang kudus, kita ini orang-orang pilihan Tuhan, jadi jangan pernah minder, jadi jangan pernah merasa bersalah terus. Oke? Supaya di tahun 2024 nanti kita jalan dengan rasa tenang, enggak beban, oke? Sehingga kita di dalam 2024 nanti, aku orang-orang yang menang, aku orang-orang yang kudus, aku orang-orang dipilih Tuhan. Itulah yang menjadi harapan kita. Nah, itu harus kita
Kita harus masuk dalam logika kita, harus masuk dalam pemikiran kita. Pemahaman kita ini yang penting. Lanjut. Nah, ini masuk ke strategi perencanaan. Ketika kita menyadari identitas utama kita, ketika kita sudah menyadari ya saudara. Kalau kita belum menyadari susah. Kalau kita sudah menyadari identitas utama kita bahwa kita anak-anak Allah, child of God. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang kudus dan dikhususkan oleh Tuhan. Mempermudah rencana yang akan kita buat untuk menuju kekudusan itu tadi. Kita merencanakan sesuatu itu gampang. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu gampang. Karena kita sudah menyadari bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang kudus. Intinya gak ada beban lah. Kalau kita membuat sesuatu, kita melakukan sesuatu tuh gak ada beban. Jadi plong, karena kita sudah percaya bahwa Tuhan memberikan kami khusus itu tadi, kekudusan itu tadi. Yang kedua, dengan baik dan cermat membuat rencana yang akan dilakukan. Kita harus bisa ya saudara, membuat perencanaan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Apalagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu ini, pasti sudah mengalami hal seperti itulah. Yang lebih tua dari saya, yang lebih paham. Tetapi ini hanya untuk mengingatkan saja, supaya kita tidak kacau. Atau supaya kita mempunyai target dan tujuan yang jelas. Lanjut. Nah ini pemahaman dulu sebelum kita masuk ke yang lain. Understanding pemahaman. Kita bisa tahu tujuan kita apa dengan merencanakan, dengan pengetahuan kita, bahkan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi yang menentukan kita bisa sampai ke tujuan adalah perjalanan. Oke ya, saudara paham di sini? Kita bisa tahu tujuan kita. Karena kita sudah merencanakan kan? Kita sudah merencanakan begini, kita tahu tujuan kita sudah tahu. Tujuan kita sudah tahu untuk hidup seperti apa, tujuan kita sudah tahu. Kita sudah merencanakan, bahkan pakai pengertian dan pengetahuan kita, pakai hikmat lagi yang Tuhan berikan. Tetapi untuk mengarah ke sana, untuk mengarah ke tujuan itu membutuhkan perjalanan. Sampai di sini saudara nangkep ya? Nangkep? Kok bodoh ngelamun ngabe, masih ngantuk ya? Kita tahu tujuan kita apa dengan cara pengertian kita, dengan pengetahuan kita, dengan perencanaan-perencanaan itu kita tahu tujuan kita apa. Tetapi untuk menuju ke tujuan itu kita membutuhkan perjalanan. Kalau ada destinasi, ada journey. Kalau ada destination atau tujuan, pariwisata deh, atau kita lagi wisata, kita tahu tujuan kita di sana. Kalau kita enggak, gimana caranya kita bisa ke sana? Ya perjalanan lah. Kita melakukan perjalanan dan menempuh yang waktu yang panjang. Itu yang harus kita tahu. Bahwa tujuan kita ini apa? Lanjut. Rencana hanya akan menjadi wacana kalau Tuhan tidak beserta. Amin. Ayo, yang sudah merencanakan, tapi enggak berdoa dulu. Pernah enggak saudara? Pernah. Sering malah menomor duakan Tuhan. Ayo. Maka saya juga ketika kalau sudah merencanakan, walaupun sudah merencanakan tapi lewat beberapa hari, beberapa minggu, oh ya gak doa ya, doa sih siapa ngerti Tuhan nggak izinkan kan nggak tahu. Makanya saudara, apapun yang kita rencanakan semuanya harus bermuara kepada Tuhan. Ujung-ujungnya pasti untuk Tuhan. Saya yakin itu. Bahkan saya juga pernah bilang seperti ini saudara. Mungkin kita jarang, kita berdoa ya saudara. Kita berdoa kepada Tuhan, berdoa apapun yang kita mau gitu. Ketika kita berdoa Tuhan belum jawab-jawab. Ketika kita berdoa Tuhan belum jawab. Apa alasannya Tuhan belum jawab doa-doa kita? Bahkan ada hamba Tuhan yang bilang belum waktunya, waktu Tuhan yang terbaik. Ataupun kita pengen doa kita cepat dijawab Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, untuk supaya cepat doa kita dijawab Tuhan, kita harus seirama dengan Tuhan dulu. Amin. Yang menjadi kayak ginilah ini analoginya seperti ini. Kalau saya mau memberi sesuatu kepada seseorang, setidaknya orang itu menyenangkan hati saya dulu nggak sih? Ya seperti itu, analoginya seperti itu saudara. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, setidaknya supaya kita cepat memberi ya saudara, setidaknya orang-orang yang saya beri ini mempunyai track record yang baik kepada kehidupan saya.
Bahkan seperti itu Tuhan. Ketika kita berdoa, kenapa sih kok Tuhan nggak cepat jawab doa saya? Ya kalau saudara cepat jawab doa saudara ya harus tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri ya. Itu yang saya maksud. Kalau untuk kesenangan diri ataupun untuk keinginan diri sendiri, doa itu saudara, lama. Tetapi kalau Tuhan mau menyamakan tujuan kita dengan Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga mau disamakan tujuannya dengan tujuan Tuhan? Terkadang kita nggak mau ya, nggak mau disamakan tujuan sama Tuhan. Ayo saudara, tujuannya Tuhan untuk kamu ini, untuk kamu ini. Saya tadi sudah bilang, setiap orang itu punya tujuan. Kalau sampai sekarang saudara nggak tahu tujuannya apa, tanya sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, tujuanku dalam kehidupan ini apa? Ketika kita sudah tahu tujuan kita apa, apakah kita mau seirama dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan? Gak mungkin lah, itu namanya harmoni ya. Kalau saudara bermain musik, namanya harmoni. Walaupun walaupun berbeda alat musik, tetapi kalau kita mainnya sama-sama, enak. Coba kalau mainnya berbeda, misal yang satu main A, yang satu main G, atau yang satu main C crash atau apa, nggak harmoni saudara, nggak sejalan. Endingnya pasti nggak enak. Yo iso nyanyi sih cuma tapi ngerusak kuping, tapi nggak apa-apa. Ya itulah perbedaannya. Kalau kita mau disamakan sejalan dengan Tuhan, kehidupan kita jadi enak, enteng lah kalau boleh katakan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Ingat ini saudara, rencana hanya akan jadi wacana kalau Tuhan itu tidak beserta dengan kita. Seperti Musa bilang kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan jangan suruh saya pergi kalau Tuhan gak beserta dengan saya. Bahkan sampai dibuatkan pujian, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ayo coba saudara, bila engkau tak besertaku, ku kan tetap berjalan, seperti itu. Bila engkau tak besertaku, aku panggah melaku wae. Saudara kehilangan arah saudara nanti. Ya saudara bisa berjalan, bisa. Kata siapa Tuhan gak bisa berjalan? Bisa, tapi salah arah, salah tujuan, bener kata Pak Usu. Salah tujuan. Tujuannya gak sama. Kita ini jadi anak-anak Tuhan itu kita harus bisa mengerti maksud Tuhan. Makanya kan dikatakan juga di Mazmur ya, di Mazmur atau di Samuel seperti itu. Bahkan iri ya. Saya iri, aku iri dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi menerima berkat-berkat Tuhan. Ayo. Aku lu Tuhan, aku sudah ini, sudah itu. Aku sudah berdoa, aku sudah rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi kok sing sugih wong kaya-kaya terus ya ngono. Kok yang kaya itu orang-orang itu terus ya? Kok yang diberkati itu orang-orang itu terus ya? Nah kita kan nggak tahu itu berkat dunia atau berkat dari surga. Saya yakin dan percaya bahwa harta yang ada di dunia akan habis oleh ngengat dan karat. Tetapi kerajaan Allah menawarkan harta yang selamanya, kehidupan yang kekal. Nah kita mau milih yang mana ya coba? Kita milih yang mana dah? Milih yang pasti, yang kekal dong. Pilih yang pasti-pasti aja lah. Kata iklan kan gitu, pilih yang pasti-pasti aja, jangan yang lain. Asik. Jadi tujuan kita harus sama. Ketika tujuan sama, kita bisa berjalan tuh enak di tahun yang akan datang. Amin. Kita harus percaya bahwa dan kita imani bahwa Yesus selalu beserta dengan kita. Seperti Musa, seperti Gideon, seperti Daud. Nah Gideon juga, saya baru ingat ini, saya juga baru ingat. Gideon ketika ini, Tuhan aku bukan siapa-siapa nih. Saya cuma pemuda yang sembunyi dari ancaman para negara, para bangsa-bangsa. Akhirnya Tuhan pilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel, memimpin kaumnya untuk memerangi lawan-lawannya. Dipilihlah Gideon. Gideon sudah dikasih beberapa prajurit, beratus-ratus bahkan beribu ya, beratus atau beribu prajurit seperti itu. Banyak prajuritnya. Gideon merasa kuat dong. Gideon merasa mempunyai rencana-rencana seperti ini. Saya Tuhan siap Tuhan. Pasukanku siap-siap. Ternyata sama Tuhan
Enggak, itu dikurangi. Loh kok dikurangi Tuhan? Loh aku sudah siap loh ini Tuhan yang sudah kasih loh. Prajurit-prajurit ini sudah aku kasih, enggak dipilih. Nanti kamu yang ini enggak boleh, ini ya enggak boleh. Nah dikasih apa? Dikasih challenge, dikasih supaya maksud Tuhan ini apa ya saudara? Pasukan-pasukan Gideon ini pun bisa menjadi pasukan-pasukan yang sangat-sangat kuat. Karena ternyata yang dipisah-pisahkan, pasukan-pasukan yang dieliminasi ini ternyata tidak setia sama Gideon ataupun tidak sekuat pasukan yang ada bersama dengan Gideon ini. Loh Tuhan, saya sudah mempunyai pasukan banyak loh, kok dikurangi loh. Wah ya jelas kalah gitu katanya kan. Ternyata enggak. Gideon mempunyai kekuatan yang kuat karena Tuhan beserta dengan Gideon. Nah itulah. Ini bukan tentang, sekali lagi saudara, saya mau katakan ini bukan tentang apa yang ada bersama-sama kita, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, bukan tentang itu tetapi tentang siapa yang memberi. Amin. Ini tentang siapa yang memberi. Percuma kalau kita memiliki seluruh dunia kalau kita binasa. Nah, ayo saudara, apa gunanya kita memiliki semua yang ada di dunia ini kalau kita ujung-ujungnya binasa, saudara? Oleh sebab itu, tujuan dan rencana kita supaya ke depan nanti sama seperti Tuhan. Fokusnya sama, tujuannya sama, supaya kehidupan kita jauh lebih baik. Itu harapan kita kan, harapan kita jauh lebih baik kehidupan kita. Nangisi kurang, ya kan? Rasa kekecewaannya kurang, rasa kekhawatirannya kurang. Tetapi saya mau ingatkan lagi, mungkin Tuhan enggak merubah keadaan kita ya saudara. Mungkin Tuhan belum merubahkan keadaan kita, tetapi Tuhan bisa merubahkan hati kita supaya kita jadi lebih kuat. Tuhan bisa ubahkan hati kita supaya kita lebih dan juga pemikiran kita supaya kita lebih banyak hikmat untuk melakukan segala sesuatu, menghadapi sesuatu. Ya mungkin kan tadi saya mau bilang, mungkin Tuhan enggak mengubahkan, enggak memulihkan keadaan sekitar kita. Wah kok keadaanku kok gini ya. Tetapi Tuhan bisa memulihkan hati kita, menguatkan hati kita supaya kita bisa lebih kuat. Lanjut. Nah ini, saat kita sudah menyadari identitas utama kita, tadi saya bilang, saat kita sudah menyadari identitas utama dan kita berjalan dalam rencana yang Tuhan telah izinkan. Sekali lagi ya Tuhan, izinkan. Kalau Tuhan enggak izinkan, jangan. Ya. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan sudah kasih tanda dan Tuhan sudah izinkan untuk jalan. Tuhan sudah siapkan kehidupan kekal dan penyertaan Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ini janji yang Tuhan katakan. Amin. Kita percaya enggak? Halo saudara, percaya enggak ini? Percaya dong. Jangan sampai kita enggak percaya sama janji-janji Tuhan. Waduh, jadi orang percaya masa enggak percaya sama janji Tuhan. Lanjut. Nah ini, ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama saudara untuk menjadi penutup pada saat pagi hari ini. 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Amin. Kita yakini, kita percaya. Enggak ada rencana. Mungkin rencana kita gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Kita harus menyadari dan mengetahui bahwa setiap yang ada dalam kehidupan kita ini semuanya untuk Tuhan. Dan rencana-rencana kita ini supaya ada di dalam kehendak Tuhan. Menjadi harapan kita boleh menjadi hidup yang kudus, hidup yang dikhususkan Tuhan tadi. Kita menyadari itu dulu. Menyadari kita adalah orang-orang percaya, yang orang-orang yang kudus, orang yang dikhususkan Tuhan. Kita merencanakan menjadi gampang. Rencana apapun kita bisa lakukan, kita bisa merencanakan dengan baik. Ketika rencana ini sudah baik, kita tanya sama Tuhan, apakah Tuhan izinkan? Kalau Tuhan sudah izinkan, mari kita berjalan lewati tahun 2024 dengan rasa syukur, dengan rasa damai sejahtera, dan kemenangan ada bersama kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan.
para pemain musik, saya rindu untuk menyanyikan ini tadi lagu Bila Engkau Tak Besertaku. Pujian sangat memberkati ya saudara, mengingatkan kita supaya kita terus ada di jalan Tuhan, dalam perencanaan Allah dalam segala kehidupan kita. Haleluya. Kita renungkan kembali kebaikan dan kemurahan Tuhan, bahwa Yesus sangat baik, dan Yesus sungguh ada dalam kehidupan kita. Dan segala apa yang kita buat, apa segala tindakan kita nanti, supaya Tuhan menyertai kita dan Tuhan izinkan segala apa yang ada dalam pemikiran dan rencana kita jadi nyata dan kemuliaan Tuhan. Amin. Bila Engkau Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Besertaku, ku tak mau berjalan. Kita imani saudara. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Amin Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita renungkan kasih Tuhan. Engkau tak beserta. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan beserta dengan kami Tuhan, di segala kondisi, di segala apapun kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Aku dengan kasih karunia, pimpin langkahku. Berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan. Perlu Kau Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Kami mau menyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan percaya. Sekali lagi dengan iman dan percaya. Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Dengan kasih
Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus dalam kehidupan kami. Kami percaya Kau beserta dengan kami Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Haleluya Yesus. Benar Tuhan Yesus, di setiap musim kehidupan kami Engkau telah menyertai kami. Dan biarlah di tahun yang akan datang kami taruhkan di hadam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu di tahun yang telah kami lewati kami berbuat salah di hadapan-Mu. Di tahun yang lalu kami melakukan banyak kekeliruan. Kami merasa banyak kecemasan dalam kehidupan kami, kekhawatiran yang terus menutupi langkah kami. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kami Tuhan. Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, di tahun yang akan datang Tuhan akan beserta dengan kami. Tuhan akan membela kami, dan kami akan menjadi kuat karena kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Keadaan kami boleh tidak berubah, keadaan kami boleh tetap sama mengecewakan kami, tapi kami menjadi pribadi yang berbeda karena Tuhan memulihkan kami. Tuhan menguatkan hati kami supaya kami mampu menghadapi dunia yang jahat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya mencari Engkau. Kami perlu Engkau, kami butuhkan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menjadi anak-anak-Mu. Kami mau menjadi persembahan yang benar Tuhan, supaya kehidupan kami layak di hadapan-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, kami menyerahkan rencana kami Tuhan. Di tahun yang akan datang kami percaya Tuhan Yesus, segala perencanaan kami, segala keperluan dan kebutuhan kami, segala masalah-masalah kami yang akan datang, Tuhan yang akan tanggung. Dan Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan untuk melewati itu semua Tuhan, sehingga kami boleh bertemu di penghujung tahun yang akan datang Tuhan. Kami boleh bersuka cita, ada damai sejahtera yang kami terima karena Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Itu yang kami imani dan kami percayai. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menguatkan hati kami. Firman ini boleh menjadi tumbuh subur Tuhan Yesus dan berbuah. Dan terlebih Tuhan Yesus menguatkan iman kami, kepercayaan kami. Jika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami mampu. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini menguatkan kami, menerangi langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami hanya mengalaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan persembahan. Saya undang kolektan, persembahannya satu kali. Saya undang kolektan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Ya Tuhan, menjamah hati kami supaya kami memberikan dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan korban persembahan ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada terukur.
Siapa yang merasa diberkati melalui firman Tuhan? Sudah cocok jadi gembala? Kalau sudah cocok saya lengser. Saya mau saksi ya, menyampaikan. Karena anak saya sudah dikuduskan, sudah dipilih. Dulunya di Jogja, kuliah, ngeband terus di kafe-kafe, walaupun pelayanan di gereja. Tapi Tuhan itu baik. Karena saya sudah pengalaman di Manado, saya di Manado juga gaya rebutan saudaraku. Pengerja itu gereja-gereja gede-gede itu ngerebut saya. Dan akhirnya saya masuk di majelis daerah di situ. Puji Tuhan, saya pulang. Kalau nggak pulang saya menikah di Manado, nggak pulang-pulang di sini nggak ada pesta. Dan ketika selesai praktek anak saya sekolah itu, kebetulan yang gembalanya itu termasuk penguasa di Sulawesi Utara, dan anaknya ini teman saya, maunya gak boleh praktek terus di situ. Sudah sekolah Alkitab, sudah main musik, sudah pelayanan terus dari Manado ke tempat pelayanan yang praktek itu. Setelah tamat suruh praktek di situ. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, saya WA, anak saya biar pulang mau merintis di sini, langsung diizini saudaraku pulang. Setelah dapat pulang saudaraku, kemudian pendeta kandangan ngeringi, pasti anak sampean ben praktek di nggonku, pasti anak sampean praktek di nggonku batinku. Lah aku dewe kepengin dibantu anake. Kemudian tak relakan. Kenapa? Anak saya dibentuk karakternya. 2 tahun disayang jemaat di kandangan. Kemudian saya minta, saya ambil, maunya gak boleh saudara yang dikasih Tuhan. Saya ambil gembala-gembala itu malah seneng. Wis ben ini sampean bantu di sampean. Padahal waktu di praktek di kandangan majelis wilayah Nganjuk, Pak Sis, anak sampean ben nanti melayani di sini ada gembala tua. Terus yang bersama itu ada 2 tua juga, ada 3 orang tua di situ. Gembalanya ditinggal suaminya, Pak Taji. Ini orang Nganjuk. Desanya mana itu? Keringan, desa Keringan. Maksudnya itu disiapkan untuk menjadi gembala sidang di Nganjuk. Sudah ada gereja, sudah ada pastori. Wah enak wis anak saya nanti kalau gembala di situ. Padahal saya punya kerinduan nanti penerusnya di sini. Tapi saya nggak jamin, apalagi sekarang dia masuk anggota majelis daerah di ini kesaksian ya, komisi daerah, ya nggak tahu nanti dipercayakan di sana, di sini, kami hanya pasrah saja sama Tuhan. Apa yang Tuhan buat, yang penting saya bersyukur sudah ada penerusnya nanti, ya. Kasihan yang di Pak Taji itu gak ada penerusnya, gembalanya tua. Aduh kasihan, menyanyi saja balapan sama yang jemaat. Aduh kasihan kalau ada anak muda itu. Terus saya pikir waktu itu saya gak ngomong sama Pesa. Kalau seandainya anak saya ditempatkan di Nganjuk, ngurus wong tua telu, engko takut anak saya kemudian gak kuat. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Kemarin saya ajak survei pelayanan 2 tempat, yang satu di Gondang, yang satu di Keringan itu, biar tahu kamu mau di sini sana. Terus juga ada yang keluarga, Pak Rengli. Rupanya Pak Rengli yang sudah keluarga juga tidak bersedia. Padahal sudah ada gereja, ada pastori. Cuma syaratnya ngurus wong tuwek telu. Tapi lek Pesah mesti mau. Ya. Mau sah? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tapi pelayanan itu semua kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih buat Jesse, buat mamanya. Ini temannya Pesa, kiranya Tuhan berkati. Teman dekat ya. Kemudian kami mengundang besok, kalau enggak ada keluar kota, kita akan ibadah tahun baru, mengawali tahun baru, perjamuan kudus dan pembagian ayat emas supaya bisa hadir, dan kemudian ada perjamuan kasih.
Ya, sebentar saya akan pergi nanti ke tempat jagal ya, supaya nanti kita bisa makan bersama-sama. Yang enggak bisa ada yang lain. Ya. Acara jam 10 di tempat ini ya, 10 pagi bukan 10 malam. Ya, jadi kami berharap ini juga ada yang keluar supaya besok minggu yang sisa bisa datang beribadah di tempat ini untuk menikmati perjamuan kudus dan pembagian ayat Alkitab. Nanti malam ada doa seperti biasa, kita doa tutup tahun. Tet 12 kita amin. Kemudian dilanjutkan anak-anak, biasanya itu enggak tahu bakar apa, acara apa, tapi jangan sampai malam-malam. Kalau boleh jam 1 selesai, kemudian siap-siap besok untuk ibadah jam 10 pagi. Ya. Terus kegiatan sepanjang minggu belum aja dulu, nanti diumumkan hari Minggu berikutnya. Ada tambahan? Enggak ada. Terima kasih atas kehadiran, atas pengorbanan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur di ibadah terakhir minggu tahun 2023 kami diberkati melalui firman Tuhan bahwa kami adalah orang yang dikuduskan, orang yang dikhususkan, orang yang dipilih, orang yang dari kegelapan, dari dosa diangkat oleh Tuhan, dan kami dibawa masuk di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kalau mungkin tahun 2023 rencana kami ada yang belum tergenapi, kerinduan-kerinduan, harapan-harapan kami umat-Mu belum tercapai. Tahun 2024 kita tetap percaya, kita tetap optimis bahwa Tuhan yang sama sanggup menolong, menguatkan, sebagaimana Tuhan menyertai sampai detik ini. Tinggal menunggu hitungan jam saja, kita akan tinggalkan tahun 2023. Kami ada, kami kuat sampai hari ini. Ini semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan setiap kehidupan kami, umat-Mu, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, anak-anak kami semua, supaya diberikan kelancaran, supaya diberikan kemudahan, supaya diberikan apa yang menjadi doa-doa dijawab oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Apa yang dimimpikan, apa yang dirindukan di tahun depan, di tahun yang akan datang, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Umat-Mu yang saat ini tidak bisa beribadah, ada undangan, ada kegiatan yang lain, dan supaya nanti malam kami bisa bertemu di tempat ini, berdoa bersama, dan besok kami akan menikmati awal tahun ibadah perjamuan kudus dan pembagian ayat Alkitab, ayat emas.
Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, Tuhan balas berkatnya dari tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu Besa yang sudah melayani, Engkau urapi, Engkau pakai. Lebih heran lagi ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Pelayan-pelayan, WL Singer Musik, semuanya diberkati Tuhan, dipakai lebih heran lagi. Terima kasih, kita minta berkat. Kita akan pulang. Sertai perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Sertai sepanjang minggu, sepanjang akhir tahun yang akan kami akhiri ini. Dan kami serahkan hidup kami semuanya. Usaha, pekerjaan, mata pencarian diberkati Tuhan. Pulanglah, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.